Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Nah, pada video kali ini saya akan membahas apa pengaruh kurang tidur terhadap kesehatan otak. Nah, Sobat Sehat, setiap hari kita membutuhkan yang namanya istirahat. Jadi kalau kita istirahat di malam hari, kita sebut dengan tidur. Nah, kita semua pernah belajar waktu pelajaran IPA dulu atau biologi. Kita manusia membutuhkan tidur kurang lebih sekitar 8 jam setiap harinya untuk memulihkan kondisi otak dan tubuh kita. Namun, terkadang dari kita banyak yang kurang tidur. Nah, siapa di sini yang sedang menonton video saya ini dalam kondisi sudah di atas ranjang, sudah bersiap-siap untuk tidur? Jadi Anda sudah berbaring, terus pegang tablet, dan hati-hati tabletnya jatuh kalau Anda tidur. Nah, banyak orang juga yang mempunyai masalah susah tidur. Ada yang masih berjuang untuk bisa tidur. Jadi sudah masuk di kamar jam 9, tapi sampai jam 2 pagi masih bolak-balik tidak bisa tidur. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas apa sih efeknya kalau kita kurang tidur terhadap kesehatan otak. Jadi sebenarnya kalau kurang tidur itu berefek pada kesehatan otak dan tubuh kita. Nah, beberapa hari yang lalu saya menonton sebuah video yang berjudul Sleep is Your Superpower. Jadi saya nonton video tersebut di channel TED yang dibawakan oleh Matt Walker. Jadi beliau adalah seorang saintis atau ilmuwan dan juga seorang profesor dan psikologi di Universitas California. Jadi beliau membahas masalah tidur, masalah kurang tidur terhadap kesehatan otak dan tubuh. Dan pada video kali ini saya akan membahas kurang tidur terhadap fungsi otak, yaitu untuk fungsi belajar dan menyimpan memori. Nah, selama ini yang kita tahu kalau kita habis belajar, kita tidur itu untuk menyimpan apa yang sudah kita pelajari tadi. Menyimpan informasi, kurang lebih seperti ini. Saya berikan gambaran seperti Anda habis ketik di Microsoft Word, kemudian Anda klik Save atau Ctrl S. Jadi kurang lebih seperti itu fungsinya pada saat kita habis belajar, kita tidur. Nah, itu yang sudah kita tahu. Namun penelitian belakangan ini, jadi dikatakan di video tersebut bahwa sebelum kita memulai belajar, kita pun perlu tidur. Jadi buat Anda semua yang sekarang dalam masa sekolah, masa kuliah, Anda perlu tidur cukup di malam hari untuk persiapan besoknya Anda belajar. Itu ibaratkan otak Anda seperti spons yang kering, yang dipersiapkan untuk menyerap air sebanyak mungkin. Jadi kalau Anda tidak tidur cukup, maka ketika guru Anda menjelaskan, dosen Anda menjelaskan, mungkin ada yang bilang masuk sini, keluar sini, atau mungkin terpental. Jadi tidak ada yang Anda ingat ketika dosen Anda menjelaskan. Jadi siapa di sini yang kalau belajar kurang fokus? Jadi pada saat belajar, kemudian sampai di rumah Anda sudah lupa semua. Nah, mungkin Anda kurang tidur di malam harinya. Jadi buat Anda semua, saya berikan tips di sini. Jadi ketika Anda sekarang sedang belajar ataupun kerjaan Anda di kantor yang membutuhkan kerja otak lebih berat, ya berpikir dan sebagainya, cobalah malam tidur yang cukup dan kemudian setelah pulang dari sekolah, setelah banyak informasi yang Anda dapatkan, Anda segera tidur. Nah, coba Anda rubah pola kebiasaan seperti ini, siapa tahu nilai Anda akan jauh berubah lebih baik. Itu dengan catatan kalau Anda cukup tidur dan di sekolah Anda mendengarkan apa yang guru Anda ajarkan, bukan bermain game di HP. Oke? Jadi dari video tersebut yang saya tonton di video channel TED, jadi di sana ada dua kelompok. Jadi lakukan penelitian, ada dua kelompok orang, yang satunya cukup tidur, yang satunya dikondisikan tidak cukup tidur. Dan ternyata setelah dites, hasilnya adalah mereka yang tidak cukup tidur mengalami penurunan fungsi otak dalam hal penyimpanan memori sebanyak 40%. Jadi menurun 40%. Oke, jadi Anda semua saya sarankan agar cukup tidur. Mungkin Anda bertanya, Dok, memori jangka pendek tadi atau informasi tadi yang saya dapatkan disimpan di mana? Nah, jawabannya adalah di hipokampus. Jadi di otak kita ada bagian yang namanya hipokampus terletak di sebelah kiri dan sebelah kanan. Anda bisa lihat gambarnya di sini. Jadi hipokampus ini berfungsi untuk menyimpan sementara atau penyimpanan jangka pendek atau kita sebut dengan short term memory. Jadi informasi yang Anda dapatkan tadi akan di-save sementara di sana. Misalnya Anda habis kerjakan di Microsoft Word, Anda habis ketik, Anda berikan judul, kemudian Anda save di desktop sebagai penyimpanan sementara. Nanti setelah Anda selesai semua, mungkin selesai presentasi, Anda save di tempat atau di folder yang sebenarnya untuk penyimpanan jangka panjang. Nah, sama. Jadi habis Anda save sementara di hipokampus tadi, setelah Anda tidur di malam hari, ini akan ditransfer untuk disimpan sebagai penyimpanan jangka panjang. Nah, apa yang terjadi kalau kita kurang tidur? Nah, kalau kita kurang tidur, proses penyimpanan dari short term untuk ditransfer ke long term memory ini akan terganggu. Jadi
Jadi fungsi dari hipokampus tadi sebagai penyimpanan short memory pun akan terganggu. Jadi informasi yang Anda dapatkan itu akan terpental. Mungkin Anda pernah mendengar istilahnya, kamu kok diberitahu, cuman masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Atau mungkin informasinya terpental, jadi tidak masuk sama sekali. Nah, ini bisa terjadi pada Anda semua yang kurang tidur. Jadi buat Anda semua yang masih mahasiswa, masih pelajar, kalau baca buku, Anda sudah baca itu berulang kali, tapi kenapa susah sekali masuknya? Coba perhatikan jam tidur Anda di malam hari. Mungkin Anda kurang tidur atau kualitas tidur Anda tidak baik. Nah, ini pun berlaku untuk diri saya sendiri. Jadi pada saat mau bikin video, ketika malam harinya saya kurang tidur, mungkin di atas jam 12 tidurnya, ketika bikin video saya selalu tag berulang kali. Karena informasi yang masuk seperti biasa, saya lupa apa yang harus saya katakan. Jadi selain gugup juga, itu berpengaruh dan kurang tidur. Nah, siapa di sini yang merasakan hal yang sama? Silakan komen di bawah. Dan biasanya Anda tidur jam berapa kalau malam hari? Nah, itu penting. Terus selain faktor dari kurang tidur, ada hal-hal lain juga yang mempengaruhi kesehatan otak kita, fungsi memori dan pembelajaran. Faktor lain tersebut adalah yang pertama nutrisi. Kemudian yang kedua usia. Tentu saja mereka yang usianya sudah lanjut akan berbeda kemampuan kognitif, kemampuan belajarnya, kemampuan mengingatnya dibandingkan mereka-mereka yang masih muda. Untuk itulah selagi Anda masih muda, belajarlah hal-hal sebanyak mungkin. Dan kemudian masih juga banyak faktor yang lain seperti polusi, kemudian oksidasi dan lain-lain. Tapi kurang tidur sangat berperan penting terhadap kesehatan otak Anda, termasuk untuk fungsi memori. Lalu bagaimana buat saya yang susah tidur, Dok? Saya sudah coba untuk tidur, masuk di kamar jam 9, saya bolak-balik terus, akhirnya jam 2 pagi baru saya bisa tidur. Dan setiap hari seperti itu sangat mengganggu. Terus apa yang harus saya lakukan? Nah, kalau sudah sampai seperti itu, Anda bisa tonton video saya di sini. Jadi masalah insomnia saya sudah pernah bahas, dan mungkin Anda bisa tambahkan, jadi selain tips-tips tersebut yang sudah saya bahas di video sebelumnya, Anda bisa tambahkan dengan terapi akupuntur. Jadi ini pengalaman saya pribadi, banyak pasien-pasien yang datang karena susah tidur. Jadi ketika sudah diakupuntur beberapa kali, akhirnya mereka terbantu untuk bisa tidur lebih lelap. Jadi setiap orang pun akan bervariasi ya, apalagi mereka yang sampai sudah menggunakan obat biasanya agak lama. Tapi ini tergantung dari Anda semua, kombinasikan dengan perubahan gaya hidup, kurangi lemak, olahraga dan sebagainya, saya sudah bahas di video saya sebelumnya. Oke, mungkin ini saja informasi yang bisa saya berikan. Semoga informasi singkat ini dapat bermanfaat. Mungkin buat Anda semua yang masih bingung, Anda bisa tonton ulang video ini. Saya sudah buat dengan versi yang sederhana, saya menggunakan istilah-istilah safe dan lain-lain tadi supaya Anda bisa mengerti. Oke, seperti biasa, buat Anda yang sekarang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, silakan kunjungi boxsehat.com. Jadi boxsehat.com ini merupakan salah satu e-commerce yang menyediakan produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat. Oke, di video saya selanjutnya akan saya bahas pengaruh kurang tidur terhadap kesehatan atau kondisi tubuh. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat, luar biasa.